warga mempertanyakan asal muasal Roy Suryo menjadi dalang dan gila dan stres. Kenapa? Ya, Roy Suryo menjadi sakit hati dengan keluarga Joko Widodo. Ya, Roy Suryo mendadak menjadi dalang wayang kulit dan ingin menggantung Petro. Bahwa Petro yang jadi raja ini akan berlaku zolim atau akan berlaku seenaknya. Karena dalam cerita pewayangan, Petro jadi raja ini bergelar Prabu Wel Geduel Beh. Wel Geduel Beh adalah dia geduel tuh kaya, tapi dia cuek bebeh kalau dengan masyarakatnya. Itulah yang terjadi. Dan dia juga bergelar Prabu Kantong Bolong. Kenapa kantong bolong? Karena dia pernah berjanji di kantongnya ada 11.000 triliun. Kantong kanan ada 11.000 triliun, kantong kiri juga ada. Tapi zong semua. Nah, itulah yang namanya Prabu Kantong Bolong. Hari ini di Wakanda, 20 Oktober 2024, tanggalnya sama dengan di negara kita. Petro ini telah berubah. Jadi dia sudah berubah karena masanya sudah selesai. Jadi Petro ini telah berubah, yang tadinya bergelar raja seperti ini, dia sekarang sudah berubah menjadi orang biasa. Nah, kita beri selamat dulu untuk Petro yang sudah turun menjadi orang biasa. Nah, ini artinya apa? Segala kekuasaan, segala hak fasilitas yang menyangkut dia itu sudah diturunkan. Itu penting, karena kalau kemarin dia dilindungi oleh berbagai undang-undang, Petro ini. Sekarang Petro ini tidak. Ini menjadi rakyat biasa seperti kita. Jadi kalau tadi Petro ini mendengar kabar sahabat kita mengatakan harus diteruskan tuntutannya, ya, dia bisa dituntut sekarang karena dia adalah orang biasa dan dia tetap beristrikan Ratu Pergiwo. Ya, ini ratu yang luar biasa, punya kekuasaan di atas sang Petro ini. Dialah sumber dari segala sumber ide anaknya yang namanya Petro Cilik itu dicalonkan. Kalau tidak ada permintaan dari ratu ini, Pergiwo ini, ya, Petro ini tidak akan memuluskan sang Petro Cilik atau anaknya ini, yang kemudian hari ini justru naik. Semua idenya berasal dari ratu ini. Apa yang menarik? Ternyata ada kisah di kerajaan di Wakanda, ketika Petro ini awalnya tidak mau menuruti kisah ini, maka dia diancam untuk tidak boleh masuk kamar. Kemudian kita lihat tadi apa peristiwa yang terjadi pada gedung kura-kura. Jadi di kerajaan Wakanda itu ada gedung namanya gedung kura-kura. Ketika di gedung kura-kura ada penobatan Werkudara, ada kamera yang mengarah kepada adiknya Petro, yaitu Gareng Cilik. Kemudian ada Bagong Cilik. Ketika kamera mengarah ke Gareng dan Bagong Cilik ini, pertama kali dalam sejarah di gedung kura-kura dan mengarah kepada ratu ini, yang terjadi adalah teriakan di gedung kura-kura. Silahkan dilihat videonya. Jadi itu pertama kali terjadi di gedung kura-kura. Ada Gareng Cilik, ada mantunya Bagong Cilik, ada ibunya, dan ada satu lagi tadi yang menarik, ada pembantunya yang kemarin wajahnya kayak gini nih, berhasil mendapatkan gelar doktor dalam tempo 1,5 tahun, padahal doktornya mirip dengan anak-anak sarjana. Ini juga mendapatkan teriakan
Atas postingan Roy Suryo yang menjadi gila, menjadi dalang ya, dadak menjadi dalang wayang kulit, warga mempertanyakan, seperti ini Mas Mo, kok bisa begini asal muasalnya, kenapa ya? Ada dijawab sama Endang Safei, karena salah makan ya. Ada istri Raja II mengatakan sakit hati. Ada Cakil Ilham mengatakan salah minum obat bang, hahaha. Ya, cara orang Jawanya lagi ketemper kesurupan. Nah ya, itulah diantaranya para warga yang mempertanyakan kenapa Roy Suryo mendadak stres, gila, dan menjadi dalang wayang kulit dan membabi buta menyerang Mas Gibran dan Pak Joko Widodo. Roy Suryo mengatakan bahwa IKN akan dijadikan wisata seperti di Disneyland. Dan kita dengarkan pernyataan Roy Suryo. Yang bisa kita lakukan, yang pertama setuju untuk terus adili. Kalau ini adik Fufafa, ayahnya Fufafa, ya. Bapaknya Fufafa itu dulu. Yang kedua, maksilkan Fufafa. Yang ketiga, udahlah IKN itu nanti jadikan kayak Disneyland saja, ya. Gitu. Jadi kalau mau wisata. Kalau itu diteruskan, saya khawatir Prof. Antoni, keuangan kita bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. 3 hal. Itulah TK daripada Roy Suryo, makzulkan Gibran dan jadikan IKN tempat wisata. Jadi buka-bukaan, jadi saya buka baju dulu supaya kita menunjukkan buka-bukaan. Ini baru buka-bukaan. Fufafa. Fufafa. Jadi tadi sudah banyak yang menyebut soal Pak Jokowi, ya itu betul, ya. Tapi saya akan menegaskan 2 hal yang lain yang penting, yang juga sama pentingnya, maksud saya supaya kita strategis. Yang pertama adalah memang Fufafa ini, ya itu clear banget. Jadi memang harus, saya setuju lagunya Mas Refli Harun tadi, ya memang harus dimaksudkan. Ulangi lagunya, Jadi harus dimaksudkan. Nyanyi Mas. Rasa cemas, hidup berat, dunia gelap, Fufafa maksudin saja. Ya. Dan sebenarnya yang bersangkutan kroninya itu sebenarnya sudah ada ketakutan. Jadi kita nggak boleh mundur, kita harus maju. Ketakutannya apa? Kita beri hormat kepada Dr. Tifa ini, ya, sahabat saya yang kita tektok terus. Kita berdua dari dulu ngantem ini soal ijazahnya si Fufafa ini, ya, ijazah bapaknya juga. Tapi kenapa? Dan dia juga takut sebenarnya. Kalau kita perhatikan Bapak dan Ibu, dia sudah ngakui bahwa ijazah dia tidak benar. Maka di foto resmi yang ada, tolong perhatikan, dia hanya berani nulis Gibran Rakabuming. Tidak ada gelarnya sama sekali. Padahal sebelumnya dia malah masih tulis Gibran Rakabuming BSC. Tapi mungkin waktu konsultasi, padahal di fotonya Pak Prabowo masih lengkap gelarnya, Jenderal Purnawirawan TNI Haji Prabowo Subianto. BSC itu apa singkatannya? Bak jelas sekolahnya. Iya, bak jelas sekolahnya itu. Ya, karena BSC. Karena apa? Karena dia kan akunya dulu 2 tahun SMA. Jadi ini penting nih Mbak. 2 tahun sekolah di Santo Thomas di Solo, SMA. Santo Yosef di Solo. Kemudian 2 tahun, ayahnya kan masih wali kota, masih powerful. Kenapa gak diselesaikan? Dia langsung pindah ke Singapura. Dan dia meneruskan sekolah di Singapura itu 3 tahun. Jadi kalau total sekolahnya berapa tahun tuh SMA-nya? 5 tahun. Itu harusnya kita curigai. Itu sudah salah satu syarat bahwa dia belum tentu, saya bilang, belum tentu lulus SMA. Tapi kemudian dia tiba-tiba masuk ke university yang cukup hebat, namanya University of Bedford. Ternyata MIDS di Singapura itu sudah tidak lagi kerjasama dengan Bedford. Oke. Kemudian dia seolah-olah lari ke Australia, ke UTS, University Technology of Sydney. Setahun dia di sana. Dan konon itu ada di websitenya Pemkot Surakarta loh.
S2 di UTS. Padahal dia setahun di sana itu cuma matrikulasi harusnya beberapa bulan, itu setahun. Jadi nggak lulus juga. Jadi ini kalau ada pemakzulan, Bang Refli dan kawan-kawan semua, ini clear soal pendidikan itu sebenarnya clear. Dia menyatakan tidak benar pada teman, dan dia sekarang mulai takut itu, ngakuin itu. Kalau dia berani, dia tulis insinyur dan dokter tadi Pak Taufik, ya. Tapi kan dia kan nggak berani. Jadi ini sebenarnya poin bagi kita, jangan khawatir, maju terus. Sebenarnya sudah ada ini poin. Yang kedua soal Fufafa ini, clear banget ini sebenarnya. Dan terakhir kan teman-teman juga sudah dengar kan, bahkan di SSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, itu menurut konfirmasi bocor halus Tempo, itu sudah meyakinkan bahwa memang itu benar. Saya juga lagi janjian nih sama